Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pontianak guys. Saat ini saya sedang menyetir menuju kampus. Waktu masih pagi dan Pontianak sedang berkabut guys. Ya, tadi pagi atau tadi malam juga ada turun hujan tapi tidak begitu lebat ya. Saya ingin menyikapi persoalan korupsi di Kementerian Komunikasi dan Informasi yang melibatkan Menteri ya, Johnny Gerard Plate atau Johnny G. Plate beserta sejumlah jajarannya, bahkan yang terakhir itu yang ditangkap itu kontraktornya. Ini menarik ya, persoalan korupsi BTS 4G yang dikhususkan untuk daerah-daerah terpencil ya. Menurut keterangan dari Mahfud MD yang sekarang ditunjuk oleh Jokowi sebagai PLT Menkominfo, bahwa duit 8 triliun itu, 8 triliun nih guys, itu sudah dicairkan, sementara tower untuk membangun BTS itu tidak terbangun. Adapun terbangun itu sekitar 2 triliun, berarti nilai kerugiannya itu ada 8 triliun. Itu keterangan dari Mahfud MD, dan kasus ini terus bergulir. Yang menarik adalah maksudnya begini, dari sisi hukum, nih kita berbicara dari sisi hukum dulu. Kenapa Menteri Johnny G. Plate itu ditangkap dan sebagai tersangka dari korupsi ini? Kasus ini murni hukum ya, kalau kita melihatnya hukum, karena pasti ada dua alat bukti yang cukup untuk menjadikan Johnny G. Plate itu sebagai tersangka ya, ya guys, tersangka korupsi, jadi belum tentu bersalah. Kasus ini itu jauh disidik atau diselidiki oleh kejaksaan sebelum Nasdem mengusung Anies Baswedan. Jadi jangan nanti dikaitkan di situ, tapi ini murni kasus hukum. Jadi siapapun yang merugikan negara itu memang harus ditangkap dan nantinya akan disidang sebagai tersangka, kemudian menjadi terdakwa, kemudian pada akhirnya nanti menjadi terponis ya. Kasus ini ya sudah digarap oleh Kejaksaan Agung dan informasinya sudah 8 tersangka. Jadi ini ya kasus hukum ya, dan nantinya pasti akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang apakah benar Johnny G. Plate beserta kawan-kawannya terlibat korupsi. Terus sementara kita azas praduga tidak bersalah gitu. Dan ini akan terus bergulir guys. Dan beberapa hari ini memang media sosial dihebohkan dengan korupsi Menkominfo ini. Lalu apa yang menarik adalah ketika kasus ini dilihat dari sisi politik. Nah, kita tahu bahwa Johnny G. Plate itu adalah Sekretaris Umum Partai Nasdem. Berarti Johnny G. Plate adalah orang yang kedua ya dari Partai Nasdem yang terlibat korupsi. Ya, sebelumnya juga sekumnya Nasdem ya juga terlibat penyuapan, disuap gitu, dan Rio Capella kalau tidak salah itu juga dipenjara. Berarti ini ada orang yang kedua dari Partai Nasdem yang terlibat dalam kasus korupsi. Sebenarnya kasus korupsi ini
bagi partai politik yang penghuni Senayan itu sebenarnya sudah biasa. PDIP itu juga pernah kadernya terlibat korupsi, kemudian Partai Demokrat, Partai PKS, Partai P3, Partai Gerindra, Partai Golkar, ya. Kalaupun tidak terlibat di Senayan, biasanya di daerah-daerah juga banyak kader-kader partai ini yang tertangkap oleh KPK maupun oleh Kejaksaan, bahkan oleh polisi juga. Artinya tidak ada partai pun ya, tidak ada partai pun penghuni Senayan yang bersih dari korupsi. Ingat guys, tidak ada satu partai pun yang bersih dari korupsi ya, kecuali partai baru ya. Partai baru orang namanya juga partai baru, kiprahnya belum ada, belum pernah merasakan APBD. Kalaupun ada yang terlibat, paling kadernya yang mungkin terlibat di biasanya sih perusahaan-perusahaan swasta gitu ya, lalu nyalek di partai baru, lalu terlibat kasus korupsi. Jadi yang menariknya lagi adalah Nasdem ini adalah pengusung utama dari pencapresan Anies Baswedan. Nah, di sini yang rame di sini. Jadi macam-macam tuduhan, macam-macam analis terhadap ditangkapnya Johnny G. Plate. Salah satu yang sering muncul ya di media adalah penangkapan Johnny adalah upaya pencegalan Anies sebagai cawapres. Dengan tertangkapnya Johnny G. Plate, kemudian Nasdem akan terkena imbasnya. Imbasnya adalah reputasi Nasdem pasti turun, sementara Nasdem sendiri adalah pengusung Anies, dan ini pasti berpengaruh kepada reputasi Anies juga. Nah, apakah benar demikian ya? Ya, kalau kita berbicara politik itu susah untuk kita mencari kebenarannya. Ya. Susah kita mencari kebenaran. Yang jelas partai yang terlibat, kader partai yang terlibat kasus korupsi pasti memberikan dampak buruk kepada partai tersebut. Ya, kita lihat terbaru survei Litbang Kompas di mana Nasdem itu turun elektabilitasnya. Begitu juga Anies selalu berada di posisi ketiga dan angkanya juga sangat kecil ya, 2, sekian gitu. Jauh melampaui dari Prabowo maupun Ganjar. Jadi ke situ efeknya guys. Dan apalagi lawan-lawan politik dari Nasdem akan memainkan isu ini untuk menjatuhkan Nasdem sendiri, termasuk juga menjatuhkan reputasi Anies. Kita lihat perdebatan di televisi ketika membahas korupsi BTS 4G ini, ya, 4G, pasti yang disorot adalah Nasdem dan Anies. Perdebatannya selalu ke sana. Nah, apakah ini ya, sebuah kewajaran menjelang pemilu maupun pilpres? Ya, kalau kita mau umumkan, jelas demikian bahwa suasana panas atau suhu politik panas itu banyak dimaklumi oleh publik. Saling serang, saling menjatuhkan, kemudian saling bahkan lebih tragisnya lagi saling mencaci, saling memperbesar perbedaan ya, memperuncing perbedaan, kemudian selalu permusuhan itu selalu sepertinya dipupuk terus, sehingga kalau kita melihat perdebatan ini, kalau kita tidak jernih melihatnya, itu kita bisa terpengaruh, terutama bagi pendukung ya, bagi pendukung Anies, pendukung Ganjar maupun pendukung Prabowo ataupun kader-kader Nasdem, pasti akan risih dengan upaya-upaya menjatuhkan
kredibilitas Nasdem itu sendiri maupun Anies Baswedan. Ini akan terus bergulir, guys. Ya, selalu ada dinamika, selalu ada perdebatan yang membuat suhu politik itu makin hari semakin panas. Nah, jadi kita ya sebagai orang awam, ya sebagai rakyat biasa, memang dituntut untuk selalu cerdas melihat dinamika politik menjelang pemilu maupun menjelang pilpres nanti. Kita harus lebih dewasa, kita harus lebih cerdas melihatnya bahwa jangan sampai orang elit berkelahi, ya, berdebat, saling mencaci, saling mengkritik, lalu kita di bawah justru ribut, ya, ribut sehingga persaudaraan, sehingga tali silaturahmi menjadi putus. Ini yang sangat tidak kita inginkan, guys. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa semakin membuat kita cerdas dalam menentukan pilihan ataupun menyikapi dinamika politik saat ini. Demikian, guys. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam topik yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pontianak.